Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kami haturkan kehadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan ridho dan perkenannya, sehingga kita bersama dapat memperingati Hari Jadi Panti Sosial Disabilitas Ganda Wisma Tuna Ganda Pasi Gunung yang ke-46. Wisma Tuna Ganda sebagai panti sosial pertama di Indonesia yang khusus untuk merawat dan mengasuh anak-anak penyandang disabilitas fisik dan mental diresmikan pada tanggal 2 Maret 1975. Tanggal peresmian ini bertepatan dengan peringatan 1000 hari wafatnya Ibu Siti Zahroh Gunawan, penggagas dan pendiri Yayasan Rumah Piatu Muslimin. Wisma Tuna Ganda didirikan atas prakarsa Ibu Yohana Sunarti Nasution yang pada waktu itu bertindak selaku Ketua Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial atau BK3S Provinsi Jakarta bersama Ibu Haja Sofi Sarono selaku Ketua Yayasan Rumah Piatu Muslimin. 10 tahun pertama, Wisma Tuna Ganda dikelola oleh pengurus kerjasama yang beranggotakan perwakilan dari BK3S dan Yayasan Rumah Piatu Muslimin. Pada tahun 1985, pengelolaan Wisma Tuna Ganda sepenuhnya diserahkan kepada Yayasan RPM. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang berbahagia, tema peringatan Hari Jadi Wisma Tuna Ganda tahun ini adalah menggali potensi. Tema ini sesuai dengan apa yang selama ini kami kerjakan, yaitu berupaya menggali potensi atau kemampuan fisik dan mental anak-anak rawat kami untuk dapat digunakan sesuai dengan fungsinya. Hari demi hari, hingga tahun berganti tahun, para pramu rawat kami dengan sabar dan tekun merawat anak-anak ini, walaupun hasilnya belum tentu mencapai target yang diharapkan. Namun, ada hal lain yang didapat, yaitu usia harapan hidup anak-anak rawat kami semakin panjang karena dirawat dengan baik dan penuh kasih sayang. Untuk mengetahui aktivitas keseharian di Wisma Tuna Ganda dan keberhasilannya, maka kami persilakan Bapak, Ibu, dan saudara sekalian untuk menyaksikan tayangan video ini hingga selesai. Kami menyadari bahwa keberlangsungan program layanan sosial Wisma Tuna Ganda tidak lepas dari dukungan masyarakat dan pemerintah, khususnya dukungan dan partisipasi aktif dari para donatur. Untuk itu, kami atas nama pengurus dan anak-anak rawat Wisma Tuna Ganda menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan untuk keberlanjutan program layanan sosial Wisma Tuna Ganda. Semoga pemberian dukungan dapat membawa keberkahan bagi Bapak, Ibu, dan saudara beserta seluruh keluarga. Selamat menyaksikan tayangan video aktivitas keseharian di Wisma Tuna Ganda berikut ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Selamat siang, Bu. Maaf, bisa bertemu dengan Bu Kepala Panti? Oh, boleh, bisa, silakan. Silakan duduk dulu. Terima kasih, Bu. Ya, kebetulan nih Bu Kristanti, Kepala Panti kami, silakan. Iya, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Maaf dengan Bapak dan Ibu. Ya. Selamat siang, Bu. Saya Oni dan ini istri saya di. Kami di sini mempunyai tujuan untuk berbagi rezeki kami dengan adik-adik dari sini. Kira-kira Ibu bisa menjelaskan sedikit apa latar belakang dari panti ini? Iya, jadi Pak Oni dan Ibu bahwa Wisma Tuna Ganda ini saat ini kami merawat 29 anak dengan kondisi disabilitas ganda. Jadi mereka mengalami cacat mental dan fisik. Usia paling kecil 12 tahun, paling dewasa 52 tahun. Anak-anak ini adalah anak-anak yang secara kasus, secara latar belakang, mereka ada yang sebagian besar diantarkan oleh keluarganya, ada yang dari dinas sosial,
maupun dari masyarakat gitu. Jadi tapi keberadaan orang tua Mas Oni Pak Oni, lama-lama anak-anak ini sudah tidak pernah dikunjungi kembali oleh orang tuanya, tapi anak-anak tetap kami rawat sampai Allah lebih sayang kepada mereka. Iya. Untuk kriteria sendiri untuk anak-anak yang dirawat sini itu apa ya? Jadi gini Bu, syarat-syarat menitipkan anak-anak atau kriteria diterima di Wisma Tuna Ganda ini pastinya anak itu anak disabilitas ganda itu spesifik kami. Kemudian pada saat ini untuk usia ini kita lebih spesifik nih Pak Oni, karena kami lebih mengutamakan anak-anak di usia di bawah 10 tahun. Itu ada tujuannya, karena untuk anak-anak balita itu kemampuan pelatihannya masih bisa kita berikan untuk pelatihannya, karena di sini mereka dilatih Bapak dan Ibu anak-anak di sini. Jadi tidak hanya diberikan makan gitu aja, tidak, tapi anak-anak ini akan menjalani pelatihan terapi yang memang sudah kami siap. Adapun kegiatan anak-anak kami dari mereka bangun pagi itu Pak jam 4:30. Hebatnya anak-anak ini bangun tidak pernah dibangunkan, tapi mereka secara otomatis sudah bangun sendiri karena sudah menjadi sebuah kebiasaan rutinitas. Jadi ada anak-anak yang kondisinya mereka bisa membantu para pengasuhnya untuk melepaskan baju adik-adiknya, kakaknya untuk dibawa ke kamar mandi gitu. Jadi proses mandi ini memang membutuhkan waktu yang lama. Biasanya dari jam 4:30 atau jam 5 hingga jam 6 itu baru selesai, karena setelah itu anak-anak akan melakukan kegiatan sarapan pagi. Nah, sarapan pagi ini memang buat anak-anak kami cukup waktunya memang sangat pagi, karena apa-apa kegiatan setelah itu mereka harus jalan-jalan. Nah, jalan-jalan ini hanya di sekeliling panti saja dan tidak kami peruntukkan untuk anak-anak semuanya 29 anak, tidak, tapi kami utamakan untuk anak-anak yang memang kondisinya bisa berjalan maupun bisa duduk di kursi roda keliling-keliling di sekitar panti, nanti akan didampingi oleh para pengasuhnya. Dan itu tidak bisa kami lakukan kalau cuacanya tidak mendukung, karena biasanya kita selalu bilang bahwa kita mencari matahari. Jadi di mana ada matahari, disitulah anak-anak kita melakukan aktivitas kegiatan jalan-jalan pagi. Setelah itu Pak, jalan-jalan pagi itu selesai kira-kira jam 7, masuk ruangan kembali. Nah, kegiatannya adalah kita akan berikan mereka, anak-anak kami itu makanan snack tambahan. Yang kami berikan sehari-harinya biasanya ada vermut, bubur kacang hijau, ada bubur sumsum, ada puding. Nah, itu harus itu akan berganti-ganti jadwalnya. Setiap hari menunya akan ganti. Setelah itu ada anak-anak yang memang harus mandi lagi. Biasanya anak-anak ini yang ikut kegiatan sekolah maupun terapi. Kenapa harus mandi lagi? Karena biasanya kalau makan snack itu akan kotor kembali dan anak-anak harus mandi kembali untuk kemudian ganti baju untuk baju kegiatan, tidak baju yang tadi dipakai untuk jalan-jalan. Kalau begitu Bu, kira-kira tujuan dari pelayanan ini apa Bu? Dan apa tolak ukur keberhasilan dari pelayanan ini? Nah itu Pak, jadi kami hanya berkeinginan anak-anak ini bisa mengoptimalkan kemampuan yang masih dimiliki oleh anak-anak disabilitas, agar anak-anak ini nantinya bisa melakukan aktivitas bina diri sendiri Bu, jadi nggak perlu dibantu. Kalau bahasa kita, anak-anak bisa mandiri, melayani diri sendiri, itu yang kita utamakan, karena bagaimanapun anak-anak harus belajar, harus dilatih. Penasaran nih kita, ya, kira-kira saya dan istri saya boleh nggak melihat adik atau anak rawat yang ada di sini? Oh boleh, jadi Bapak Ibu nanti kita akan saya ajak keliling di tempat mereka berlatih, di ruang perawatan. Tapi mohon maaf sebelumnya tetap menggunakan protokol kesehatan ya Pak Ibu, karena memang kondisinya masih seperti ini. Monggo Bapak Ibu, saya akan antarkan. Ya, mari. Ini ruang perawatan Pak. Oh iya. Ya. Nah, ini ruang perawatan anak-anak kita. Pak ini anak balik datanya, dia datang di bulan Agustus kemarin. Ketika kecacatan
spesifik kan? Tangkap. Jadi kenapa disebut dandan ganda? Karena secara jenis pendekatannya ada siti, ada penarifikasi, ada penalicara, lumpur, kan? Ya, monggo Pak. Ya. Ruangan yang lain. Waduh, kebetulan nih Pak. Ini ada Bu Wati. Bu Wati ini kepala perawatan di sini Bu. Jadi beliau yang setiap hari ngurusi kebutuhan tentang anak-anak rawat kami, gitu. Nanti selebihnya akan dipandu oleh beliau. Ya. Terima kasih Bu Kris. Iya, sama-sama. Ayo Pak. Ya. Bapak dan Ibu, ini adalah kelas kegiatan yang nanti Bapak dan Ibu silakan di dalam, nanti akan dijelaskan oleh Ibu. Berikut adalah kegiatan di kelas bagi anak rawat yang dengan kategori mampu didik. Kegiatan di kelas ini dimulai dari jam 9 pagi hingga jam 11 siang, yang diawali dengan doa. Setelah berdoa, anak-anak di sini akan bernyanyi bersama, kemudian akan dilanjutkan dengan proses belajar. Proses belajar di sini dilakukan sesuai dengan kemampuan masing-masing anak. Seperti Kakak Yayu yang senang mewarnai dan juga menyusun puzzle, Kakak Lena yang pandai berhitung, Kakak Poni yang belajar menulis, Kakak Rusdi yang pandai bernyanyi, dan juga Kakak Yonas yang pandai menyusun puzzle. Nah, Yonas adalah salah satu anak asuh kami yang pandai menyusun puzzle hingga 1000 keping puzzle. Bimbingan yang diberikan untuk mendapatkan hasil seperti sekarang ini tidaklah mudah, butuh waktu yang begitu lama, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk mendapatkan hasil seperti sekarang ini. Itu sangat luar biasa bagi kami. Kegiatan di kelas ini dilakukan dari hari Senin sampai dengan hari Kamis. Hari Jumat, semua anak rawat yang dengan kategori mampu latih dan mampu didik akan melakukan aktivitas di ruang fisioterapi. Untuk hari Sabtu dan hari Minggunya, anak-anak diliburkan. Setelah kegiatan aktivitas belajar ini selesai jam 11, maka anak-anak akan kembali ke ruangan masing-masing untuk melanjutkan aktivitas selanjutnya. Berikut adalah aktivitas anak-anak di sore hari. Biasanya anak-anak setelah makan siang, maka mereka akan istirahat. Kemudian setelah istirahat, mereka akan bangun, mandi. Setelah mandi, anak-anak akan makan malam. Biasanya di sini makan malamnya dilakukan pada sore hari, yaitu sekitar pukul 15.30 sampai dengan selesai. Setelah makan malam mereka, maka akan dilanjutkan dengan aktivitas bebas mereka. Biasanya anak-anak berinteraksi dengan para tamu rawatnya atau bersantai sambil menonton TV. Kemudian setelah itu anak-anak akan makan snack sekitar pukul 18.00 sampai selesai. Selanjutnya anak-anak akan istirahat malam. Begitu anak-anak. Sekarang kita ke ruang terapi anak, di mana mereka biasa melakukan latihan fisik. Nah, ini kalau masnya Bapak pengen mungkin ingin tahu ya, ini kenapa sih harus dibuat seperti ini? Ini gunanya untuk alat bantu bagi tunanetra untuk bisa berjalan. Dan ini di tengah lantai kami diadakan seperti ini nih untuk memudahkan jalannya kursi roda. Jadi mereka tidak jalannya tidak lama. Nah,
Nah, ini juga sama sebagai alat bantu untuk tunanetra seperti Rusdi untuk bisa jalan sendiri ke ruang terapi. Biasanya dia meraba ini untuk sebagai alat bantu arah jalan. Ini juga sama sebagai alat bantu, kanan kiri. Nanti kita akan melewati ini ruang dokter, kami punya ruangan untuk dokter. Lengkap ya? Dan ini alhamdulillah, dan ini juga ruang apotek kami. Jadi kebetulan kami punya praktek dokter, dokter gigi dan dokter umum. Dokter gigi itu jadwalnya 1 minggu 1 kali. Biasanya hari Rabu ya. Dan untuk dokter umumnya seminggu 2 kali, hari Selasa dan hari Jumat. Kita akan menuju ke ruang terapi anak. Assalamualaikum. Nah, ini ruang terapi anak-anak. Silakan Bapak Ibu masuk ke dalam. Cuma mohon maaf untuk melepas alas kaki karena anak-anak suka berkegiatan di bawah. Karena lantainya juga selalu dibersihkan. Silakan. Nah, ini di sini kalau Bapak Ibu lihat ada banyak alat ya. Ini adalah alat terapi anak-anak, di mana mereka melatih fisik mereka supaya mempunyai postur yang stabil. Seperti anak-anak ini namanya alat standing frame untuk latihan berdiri. Yang itu juga itu yang sudah lebih lebih modern gitu. Kalau ini lebih klasik ya. Awal-awal kami punya ini, sekarang punya ini, dan itu alat-alat senam anak-anak. Dan ini matras-matras ini adalah untuk anak-anak untuk bisa selalu ada pendamping Bu ya? Jadi satu anak ada berapa pendamping kira-kira? Jadi kalau untuk terapi kami mempunyai 1 terapis dibantu oleh para murawat yang bertugas di bagian terapi. Kebetulan setiap harinya pasti selalu ada anak-anak karena setiap hari dari hari Senin sampai hari Jumat mereka ada di ruang terapi, dan hari Jumat khusus semua anak yang mampu latih dan mampu didik mereka ada di sini. Jadi lebih aman ya? Selalu ada pendamping. Jadi mereka memang tidak boleh ditinggal sendiri karena kejadian-kejadian yang mendadak seperti anak-anak tiba-tiba kejang itu kan perlu pengawasan. Perlu segera ditangani. Iya betul. Dan di situ ada ruang terapi okupansi. Lengkap ya Bu ya? Alhamdulillah untuk anak-anak semua. Kita lihat ruang lain Bu. Silakan ke ruang terapi okupasi. Ini terapi okupasi dengan terapisnya Mbak Anissa. Silakan Mbak Anissa. Ikat, gigi. Nah, keras. Suaranya mana? Nah, kalau ini juga buat apa nih? Oke. Lagi Pon. Tadi ini untuk apa Pon? Untuk Pon tidur. Apa namanya? Ini Bu Suratni Pak. Beliau adalah pengasuh kami paling lama. Jadi inilah yang dikerjakan Bu Ratni selama berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun Pak. Jadi lama. Dari beliau masih gadis. Sampai sudah berdua. Iya, terlama. Bahkan putranya juga sekarang ikut kerja polisi. Jadi memang saya yang menebar kebaikan beliau jadi putranya itu. Dan ini luar biasa. Edukasinya nggak semua orang bisa sepahami. Ya, itu udah 40 tahun ya di sini Bu ya tadi ya? Tahun berapa itu ya? Tanggal 1 November 1975. Tapi pada saat itu Ibu kenapa ingin terjun ke dunia sosial itu? Apa? Karena jadi sebetulnya saya juga baru-barunya sampai juga lihat anak-anak sedih. Iya.
Jadi awalnya beliau itu takut Pak, tapi lama-lama setelah bergabung dengan kami, dia malah justru membaktikan dirinya sekarang. Itu yang hebat, karena sekarang seperti itu. Luar biasa. Kesabarannya sudah dilatih Bu ya. Allah seperti itu. Jadi ya. Ya. Memang beliau ini yang luar biasa. Harus sabar tahun ini kalau nyuapin anak-anak kami itu nggak boleh ramah, nggak buru-buru. Jadi step by step gitu. Kitanya juga hatinya nggak buru-buru juga, biar anak-anak itu mau ya. Karena tidak komunikasi, tidak ngobrol, gitu. Main-main Pak. Kalau ini yang buat karena dilapor mungkin jadinya lebih mudah. Iya, jadi nggak selalu repot, tapi kan ada juga ada yang rewel ya. Iya. Banyak pengalaman. Iya. Tapi sebelum kita kembali ke kantor, kita akan lihat Pak, akan saya tunjukkan satu anak kami namanya Rusdi. Rusdi ini asalnya dari Ternate, dia tunanetra, tapi pendengarannya bagus, pengucapannya bagus. Dia adalah anak yang masuk di panti ini bergabung dengan kami dari tahun 1970, kira-kira di usia 7 tahunan lah Pak gitu, dan saat ini usia Rusdi ini sudah 51 tahunan. Dan kegemaran Rusdi ini menyanyi, memang tidak mudah untuk melatih, tapi kalau rutinitas kita dengarkan lagu dia lama-lama akan hafal. Dulu-dulunya luar biasa Pak, cepat sekali menangkap, tapi sekarang ini dengan bertambahnya umur memang kemampuannya sudah menurun. Salah sebuah lagu yang menjadi kegemaran Rusdi adalah lagu Bunda. Monggo Pak, kita lihat. seluruh hidup rela dia berikan. Kata mereka diriku
Silakan Pak, isi buku tamu untuk administrasi. Iya Bu. Ya. Iya. Selain dari bantuan langsung Bu, kira-kira ada cara lain Bu untuk memberikan bantuan ke panti ini? Jadi selain Bapak Ibu bisa datang langsung ke sini untuk memberikan donasi, bisa juga memberikan donasi berupa uang melalui transfer bisa, dan juga jika ingin memberikan donasi barang bisa melalui Gojek maupun Grab. Oh, jadi lebih mudah ya? Iya, lebih dimudahkan ya, apalagi dengan kondisi pandemi seperti ini. Juga banyak orang yang nggak bisa ke tempat-tempat tertentu, menghindari kerumunan, nah akhirnya dibantu dengan begitu. Kalau untuk donasinya bisa dikirim melalui Grab, nanti akan dikirimkan ke sini, akan difoto juga, diambil dokumentasinya, akan dikirim juga ke para donaturnya. Lengkap ya. Dikirim melalui transfer berupa uang, akan dibikinkan tanda terima juga. Nanti difoto juga tanda terimanya, akan dikirim melalui WA, bisa seperti itu. Bahkan untuk barangnya setelah kami terima, kami cek lagi Pak, dibongkar, dicek satu-satu, akan dikonfirmasi lagi barangnya sudah sesuai atau belum kepada si penyumbang. Setiap barang yang diterima akan dicatat dan dibukukan, kemudian ditulis tanggal kedaluarsanya. Selanjutnya, barang akan dipilih berdasarkan jenisnya masing-masing. Setelah itu, barang akan disimpan ke gudang sesuai dengan jenisnya. Perlengkapan rumah tangga akan disimpan di gudang perlengkapan rumah tangga. Untuk logistik makanan akan disimpan di gudang makanan. Khusus untuk gudang makanan di sini menggunakan AC agar kondisi makanan tetap terjaga dengan baik. Beras akan disimpan di gudang beras. Perlengkapan anak akan disimpan di gudang khusus untuk perlengkapan anak. Logistik yang ada akan didistribusikan ke bagian dapur dan ke bagian kepengasuhan setiap seminggu sekali. Ya, cukup jelas lah jawaban dari Mbak ini ya. Terima kasih atas tanda terimanya. Saya terima Bu. Terima kasih. Ya sama-sama Bu. Terima kasih. Ya, semoga berkah. Gimana Pak Oni dan Ibu setelah tadi berkeliling-keliling melihat kegiatan anak kami, apa yang akan disampaikan untuk kami semua untuk Wisma Tuna Ganda? Ya pesan dan kesannya. Ya, jadi kalau kesannya sih saya lihat tadi dari anak-anak semua, dari tempatnya, dari fasilitasnya itu terkesan bersih. Alhamdulillah. Bersih, alhamdulillah. Terus, rapi tertatanya. Ya, alhamdulillah Ibu, alhamdulillah. Sehat, ya, mereka juga ceria semua. Terbukti bahwa mereka memang di sini itu benar-benar dirawat. Amin. Bukan hanya mereka itu menumpang hidup atau bagaimana, tapi mereka memang sesuai dengan tujuan Ibu atau panti ini untuk mereka itu menjadi orang-orang yang berguna nantinya dan mereka lebih sehat. Iya Pak, terima kasih banyak Bapak Ibu. Semoga apa yang disampaikan nanti akan menjadi barokah. Ya mohon maaf Bu, ini sebelumnya ini ada ada sedikit boleh dari kami. Moga-moga diterima dan berguna untuk adik-adik semua. Mohon izin untuk diambil Pak. Pak Sarip, monggo. Terima kasih Bu sebelumnya, ya kita juga mau pamitan, terima kasih atas semua keramah tamahan dari Ibu dan perawat-perawat. Iya Bapak. Ya. Ya, terima kasih untuk Bapak dan Ibu, semoga bantuan diberikan menjadi barokah. Amin. Monggo, monggo. Terima kasih Bu. Hati-hati Ibu Bapak. Monggo, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku founder Berbagi Bersama Baby Abang ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk Wisma Tuna Ganda dan Piatu Muslimin. Bersama Rumah Piatu Muslimin kita berbagi dan maju bersama.
Putri Dewanti. Teman-teman di WTG biasa manggil saya Mbak Pede. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk WTG, semoga selalu dalam keberkahan. Untuk teman-teman di WTG tetap semangat, tetap sehat, tetap bahagia.